Bapak Ibu sahabat yang Allah muliakan, bisa difahami kalau kita belum bercerita status sesungguhnya kalau dia itu belum dewasa. Masih anak-anak, khawatir, berat mendengarnya. Ya kalau dia sudah dewasa, udah mau nikah, itu tidak boleh kita menutupi statusnya. Coba Anda lihat di Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Sesungguhnya anak angkatmu itu bukan anakmu. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah punya anak angkat, ya, Zaid bin Muhammad, ya kan, gitu. Karena Nabi waktu itu nggak punya anak laki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak laki-laki namanya Ibrahim, tetapi wafat di saat usia 5 tahun. Yang berbarengan dengan terjadinya gerhana. Makanya saat itu ada anggapan terjadinya gerhana itu karena wafatnya anak Nabi. Maka diluruskan. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya terjadi gerhana itu bukan karena hidup atau matinya seseorang. Nah jadi kita ingat betul bahwa Nabi pernah ditinggal wafat oleh putranya di usia 5 tahun namanya Ibrahim. Jadi Nabi itu tidak punya anak laki-laki yang dewasa. Sampai kemudian Nabi mengangkat Zaid. Ya, nama ayahnya itu Harithah, Zaid bin Harithah. Kemudian diubah namanya oleh orang-orang Zaid bin Muhammad. Maka turun ayat ya meluruskan, tidak boleh ya menafikan orang tuanya. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Jadi ayat ini mengatakan bahwa tidak boleh menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung. Ya anak angkat. Karena tolong diingat Bapak Ibu ya, anak angkat itu tidak dapat warisan. Catat ya, anak angkat itu tidak dapat warisan. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak angkat, dia mendapatkan wasiat. Saya punya anak kandung. Misalnya saya punya anak angkat. Nah, anak kandung saya, otomatis dia akan dapat warisan. Yang laki segini, yang perempuan segini menurut ketentuan agama. Ternyata saya punya anak angkat. Nah, kalau saya ingin memberikan harta pada anak angkat dengan 2 cara. Satu dengan cara hibah. Nih, ini untuk kamu. Ya. Atau dengan cara saya buat wasiat bahwa harta ini untuk anak angkat saya namanya si fulan. Begitu. Tapi ingat, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Jadi ada aturannya Bapak Ibu. Makanya tidak boleh menutup-nutupi anak angkat kita. Ya. Dan kalau kita sayang sama dia, dia juga merasakan sayangnya sama kita, nggak akan meninggalkan. Banyak kok anak angkat yang sayang sama ibu bapak angkatnya. Makanya jangan melanggar aturan agama. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Sesungguhnya anak angkatmu itu bukan anak kandungmu. Ya. Nah, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak angkatmu itu dengan nasabnya. Maksudnya apa? Jangan diputuskan hubungan dia dengan ibu bapaknya kalau diketahui ibu bapaknya. Ya, kecuali kalau tidak diketahui. Misalnya ada yang ngambil anak angkat dari panti asuhan. Tidak tahu ibu bapaknya panti asuhan juga mendapatkan anak itu dari orang yang tidak dikenal atau ujug-ujug sudah ada di pintu panti gitu. Nah, siapa ibu bapaknya? Nggak diketahui. Nah, tapi paling tidak anak itu tahu bahwa walaupun misalnya tidak tahu ibu bapak aslinya, ya nggak masalah. Yang penting bahwa anak itu tahu bahwa dia adalah anak angkat. Nah jadi jangan beralasan nggak tega, jangan beralasan bisa jadi meninggalkan kita. Nggak akan. Banyak kasus, ya beribu-ribu kasus. Dan mungkin di antara Bapak Ibu jamaah percikan iman pagi ini ada yang statusnya anak angkat. Awalnya mungkin kaget, tapi sekarang biasa aja. Tetap aja sayang. Nah jadi
Kalau anak angkat kita sudah dewasa, apalagi sudah mau nikah, ya jelaskan, ya jelaskan. Dan percayalah bahwa mereka tidak akan meninggalkan Anda. Kenapa? Karena mereka merasakan kasih sayang kita sebagai orang tua angkatnya. Jadi, jangan sampai kebaikan kita, kan mengangkat anak itu suatu amalan mulia, sahabat-sahabat sekalian. Jadi, kalau saya mengangkat anak yang dari keluarga yang tidak mampu misalnya, atau misalnya saya nemuin bayi gitu kan, tiba-tiba ada orang yang nyimpen bayi di halaman rumah saya, lalu saya dan istri bersepakat, udahlah kita urus aja, kita ajak jadikan anak angkat. Itu kan amalan mulia. Jangan sampai amalan mulia kita dirusak. Dirusak dengan apa? Kita menutup-nutupi kenyataan itu. Atau misalnya saya mengambil anak dari adik saya misalnya. Adik saya anaknya banyak, terus kehidupannya juga kurang bagus. Udahlah, saya ambil ya anaknya adik saya alias keponakan saya jadikan anak angkat. Kan itu ibadah yang mulia sebenarnya. Ya. Nah, yang bermasalah ketika amalan mulia itu dikotori dengan melanggar aturan agama, menutup-nutupi gitu. Jadi tidak boleh menutup-nutupi. Jadi kapan kita kudu menceritakan pada dia bahwa dia itu anak angkat? Ya kalau dia belum dewasa, ya tentu konsul ke psikolog. Sering saya bilang, konsul lah ke psikolog. Kapan timing yang bagus? Tapi kalau udah mau nikah, berarti kan udah dewasa, masa Anda tidak pernah menceritakan? Dengar, jangan sampai amalan soleh Anda, mengangkat anak itu amal soleh. Dan Anda akan mendapatkan jariah dari kesolehan anak angkat kita. Boro-boro anak angkat, anak didik aja. Makanya kalau kita jadi guru, jadi dosen, ya, itu ku Allah tuh dibukakan jalan kebaikan. Makanya seringlah berdoa, ya Allah, semoga murid-murid saya, mahasiswa saya, jadi orang-orang soleh, ya Allah. Jadi orang-orang yang memberikan kontribusi terhadap agama, terhadap bangsa. Doakan mahasiswa kita, murid-murid kita. Karena itu akan jadi jariah untuk gurunya, untuk kita. Nah, makanya kalau jadi guru, jangan nanggung. Jangan cuma capek ngajar, tapi niatkan yang ikhlas supaya dia jadi jariah. Nah, kebayang nggak? Anak didik saja bisa jadi jariah. Apalagi anak angkat. Yang kita sayangi, yang kita nafkahi, yang kita besarkan. Besar sekali pahalanya. Sayang, pahala besar itu dirusak dengan melanggar aturan agama, menyembunyikan status yang sesungguhnya. So, baca. Nah, Bapak Ibu yang punya anak angkat dan Anda masih segan menceritakannya, baca Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Itu ada dua kata penting, wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Anak angkatmu itu bukanlah anak kandungmu. Lalu di ayat 5-nya, ud'uhum li'abaihim aqsatu indallah. Panggillah anak-anakmu itu dengan bernasab kepada bapaknya yang asli. Itu lebih adil kalau bapaknya diketahui. Kalau tidak diketahui, minimal dia tahu bahwa itu tuh sebenarnya anak angkat. Ya.